Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Susan. Selamat pagi Kak Rati. Iya, senang sekali. Pagi hari ini kita mau ngapain ya Kak Susan ya? Kita mau ibadah. Iya, siapa yang di sini semangat kalau ibadah angkat tangan? Semua ya Kak Susan ya. Oke. Nah, sebelum mulai ibadah Kak Susan, apa sih yang harus kita lakukan Kak Susan? Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Betul. Terus yang Yang kedua? kedua, pakai baju yang sopan dan rapi. Benar. Terus yang ketiga Kak Susan? Jangan makan selama ibadah ya adik-adik. Benar. Semuanya harus sungguh-sungguh kalau beribadah kepada Tuhan. Oke? Nah, sebelum mulai ibadah, ada teman kita yang mau berdoa Kak Susan. Siapa? Syasya. Oke. Nanti pimpin kita dalam doa. Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati seluruh guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ih, kurang semangat. Semuanya coba bangkit berdiri. Yang lagi duduk, semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Nah, Kak Susan, Kak Rati mau nanya. Ada yang tahu enggak ya, adik-adik di rumah juga jawab ya kalau di rumah. Siapa ya yang ciptain dunia ini? Ada yang tahu? Siapa Kak Saya. Susan? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pinter. Iya ya, bukan Batman ya Kak Susan ya. Bukan Superman, bukan apa lagi tuh. Bukan ya, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ciptain ada hutan, ada lautan dan dunia ini. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Siapa yang buat hutan? Oi, oi. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa yang buat hutan? Oi, oi. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Yesus. Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Siapa yang buat hutan? Oi, oi. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Tahu nggak siapa sih yang ngasih makan burung pipit? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Gak tahu. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul. Tuhan Yesus yang memelihara burung pipit, yang melihara juga kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini ya. Burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan.
terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Haleluya. Berarti Kak Susan, kalau Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita boleh khawatir enggak Kak Susan? Enggak boleh. Enggak ya, kita enggak mau khawatir. Kita menyanyikan pujian ini. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Haleluya. Kak Susan dan adik di rumah, kita tidak boleh khawatir karena kita tahu Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan yang menyediakan segala keperluan kebutuhan hidup kita. Kak Susan, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan Kak Susan. Nah, gimana apa yang harus kita lakukan Kak Susan? Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Katakan Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, haleluya. Hanya ada satu Tuhan,
Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku, Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Sekali lagi katakan, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku, Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Haleluya. Semua yang di rumah ikutin Kak Rati sama Kak Susan, kita sama-sama, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Amin sembah, amin tinggikan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Yesus mengasihi aku. Haleluya Tuhan. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Dengan kesungguhan hatimu katakan, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Katakan sekali lagi, Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku, Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku, Yesus menjagaiku, Yesus menjagai aku, Yesus menjagai, Yesus menjagai aku. Haleluya. Kita dengan kasih Kristus, teman kita Agnes pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya bisa beribadah dengan baik. Dan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah bersukacita memuji Tuhan? Ya, dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya,
siapkan alat tulisnya, buku, alat tulisnya semua. Dan kita pagi hari ini mau sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Hari ini kita masuk di bulan yang baru, bulan Agustus tanggal 1. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Allah pemelihara hidupku. Yuk kita sama-sama buka Alkitab dalam Mazmur 23. Mazmur 23 itu perjanjian lama adik-adik, kita sama-sama buka. Dan kita mau baca ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Sudah? Siapkan Alkitabnya semua ya. Kak Nita rindu kita sama-sama baca firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita sama-sama baca Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin, puji Tuhan. Kanita ingin tahu, ada nggak di antara adik-adik yang tahu apa itu gembala? Siapa sih gembala itu? Ya, gembala adalah orang yang pekerjaannya mengurus, ada yang mengurus atau merawat ternak atau hewan peliharaan. Itu bisa seperti sapi, domba, ya dia bebek, ya bebek kan ada mungkin pernah tahu mengembalakan bebek gitu ya. Dan gembala ini akan merawat, menjaga, mengurus ternak-ternak ini. Apa tugas dari seorang gembala? Adik-adik tahu tugas seorang gembala? Satu, gembala dia akan membawa ternaknya itu, dia domba sapinya itu. Domba sapi makan apa? Iya, makan rumput ya dia. Maka gembalanya ini akan membawa domba sapinya ini ke padang berumput hijau. Dia akan dibawa supaya ternak-ternaknya ini dapat makan dengan kenyang. Seperti firman Tuhan katakan di ayatnya yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau sehingga dombanya, ternaknya dapat makan hingga kenyang. Yang kedua, gembala juga selain makan, ternaknya juga butuh apa? Minum. Maka yang gembala akan membawa dombanya ini, ternaknya ini, dombanya ini dia ke air yang tenang. Firman Tuhan katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang, sungai, danau, sehingga domba-dombanya ini, ternaknya ini dapat minum sampai puas dia, sehingga tidak ada lagi di antara ternaknya itu yang kehausan. Semuanya dapat makan, dapat minum hingga puas dia. Tugas gembala juga yang ketiga, firman Tuhan katakan tugas gembala itu adalah melindungi dari ancaman pemangsa. Nah, adik-adik ingat gak kisah daripada Daud? Daud itu sebelum dia menjadi raja, dia bekerja menjadi seorang penggembala. Dia mengembalakan domba daripada orang tuanya, ayahnya. Nah, dan yuk kita sama-sama buka dah dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke 34 sampai 36. Sudah? 1 Samuel 17 ayat 34-36. Gembala itu adik-adik kadang-kadang karena dia menjaga ternaknya itu, terkadang dia itu nggak langsung pulang. Kadang-kadang adik-adik mereka bermalam di padang tempat mereka membawa ternak-ternaknya itu, sehingga kadang-kadang malam hari ada pemangsa-pemangsa seperti singa, beruang yang berusaha untuk memakan domba-domba ini, adik-adik ya. Dan tugas gembala adalah melindungi domba-dombanya. Di ayatnya yang ke-34 nih apa yang Daud katakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia, maksudnya singa atau beruang itu berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wah, itu tugas gembala loh ya adik-adik. Baik singa maupun beruang telah dihajar
oleh hambamu ini. Adik-adik, tugas yang ketiga daripada gembala adalah dia melindungi domba-dombanya dari pemangsa seperti singa dan beruang. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Firman Tuhan katakan apa? Daud menghajar singa dan beruang yang berusaha untuk memangsa domba-dombanya. Nah, itu tugas yang ketiga daripada gembala. Dia akan melindungi domba-dombanya dari pemangsa-pemangsa. Ya, adik-adiknya. Tugas yang keempat, kadang-kadang adik-adik ya, dari domba-domba yang sedang digembalakan itu, ada domba-domba muda yang sedang belajar, sedang melihat sekelilingnya dan merasa tertarik gitu ya adik-adik, yang melihat sekelilingnya dan kemudian terlepas dari kawanannya. Dia mungkin lihat kupu-kupu, ada kupu-kupu terbang, wah kupu-kupu cantik, dia ikutin kupu-kupu ini. Sehingga semakin lama semakin menjauh dari kawanannya itu, dia semakin menjauh, sehingga akhirnya ketika dia sadar, dia berusaha untuk mendengar mana kawanannya, nggak ada, mana suara teman-teman yang lain, kok nggak ada, mana suara gembalanya, dia nggak dengar lagi, dia udah tersesat ya dia sudah tersesat. Bahkan mungkin tiba-tiba karena dia terlalu enaknya, dia jatuh, dia terperosok ke dalam lubang. Atau mungkin kakinya tersangkut pada semak-semak duri sehingga dia tidak dapat keluar, sehingga dia tidak dapat berjalan lagi, dia tidak dapat kembali pada kawanannya. Nah, adik-adik, ketika gembala sedang membawa domba-dombanya dan menghitung gitu ya, adik-adik, menghitung jumlah domba-dombanya, dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 98, 99. Loh, 99. Dombaku kan ada 100. Maka gembala ini akan segera berlari dan mulai mencari domba-dombanya, mulai mencari domba yang tersesat ini. Yuk kita sama-sama buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Adik-adik, gembala yang baik, ketika ada domba yang tersesat, ketika ada domba yang keluar dari kawanannya, maka gembala ini dia akan mencari domba itu. Firman Tuhan katakan dia akan mencari domba itu sampai ia menemukannya, adik-adik ya. Dia tidak akan membiarkan domba itu tersesat. Jika mungkin domba itu tersangkut kakinya, maka gembala itu akan melepaskan domba itu dari semak duri yang mungkin menahan. Ada jika mungkin dombanya itu masuk ke dalam lubang sehingga tidak dapat keluar dari lubang itu, maka gembala akan mengeluarkan domba itu dari lubangnya dan membawanya, mengangkat domba itu dengan penuh sukacita. Dia akan mengangkat domba itu di atas lehernya dan kemudian membawa kembali ke dalam kawanannya. Itulah tugas gembala yang keempat. Dia akan menjaga domba-dombanya agar tidak tersesat, adik-adik ya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 23, adik-adik ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jika Tuhan adalah gembala, maka digambarkan kita adalah domba-dombanya. Sebagai seorang domba, apa yang harus kita lakukan? Dalam Yohanes 10, adik-adik buka dalam Yohanes 10, ayatnya yang keempat. Yuk kita sama-sama baca. Yohanes 10 ayat yang keempat. Tadi itu tugas gembala ya. Jadi sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh domba yang baik. Yohanes 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia gembala berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi adik-adik, domba juga punya tugas. Apa itu tugasnya? Domba mengikuti gembalanya. Mengikuti itu maksudnya gimana Kak Nita? Gimana, apa yang kita lakukan untuk mengikuti gembala? Yang pertama, adik-adik, gembala yang baik adalah Tuhan. Yang pertama adalah kita setia beribadah. Yang kita lakukan itu setia beribadah, setia pada jam-jam doa, setia pada jam-jam ibadah. Jika adik-adik tahu misalnya, jam 10 pagi setiap hari Minggu akan ada ibadah Mahitikids, tanpa harus diingatkan oleh papa mama, tanpa harus dikasih tahu mama, ayo adek, jam 10 loh,
tanpa harus diingatkan oleh papa mama, adik-adik ingat sendiri. Oh iya, jam 10 adik-adik langsung melakukan apa yang harus adik-adik lakukan. Siapkan firman Tuhan, siapkan hati, mempersiapkan diri untuk beribadah. Itu adalah salah satu yang dapat kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengikuti gembala. Yang kedua, kita setia pada jam-jam doa kita setia membaca firman Tuhan setiap hari, setia membaca kerikma adik-adik, itu sebagai tanda bahwa kita mengikuti gembala. Itu ya adik-adik ya, mengikuti gembala. Yang kedua, firman Tuhan katakan domba mengenal suara gembalanya. Apa artinya itu adik-adik? Dari suara gembala itu adalah firman Tuhan. Adik-adik ya, firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman-Nya Allah, suaranya Tuhan yang harus kita dengar dan kita mengenal firman itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan cuma dengar, kita bukan cuma baca, tapi kita melakukan. Adik-adik, kita melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adik-adik, kita belajar untuk senantiasa setia melakukan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh domba. Adik-adik ya, tugas kita adalah kita mengikuti gembala. Kita lakukan, kita setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman Tuhan, dan kita mengenal suara gembala itu. Kita melakukan setiap firman Tuhan, kita melakukan dengan setia. Kan kita tidak perpanjang firman Tuhan, karena gembala yang baik itu, firman Tuhan katakan dia akan senantiasa mencukupkan kehidupan kita, akan memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan katakan tidak akan kekurangan aku. Adik-adik, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, karena dia Allah yang menjaga kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Adik-adik ya, apapun yang menjadi keberadaan adik-adik pagi hari ini, jika mungkin ada hal-hal yang menjadi kerinduan adik-adik, biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa kepada gembala yang baik itu. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mungkin adik-adik tidak dapat bertemu dengan kami, guru-guru Mighty Kids ya adik-adik ya, tapi Kak Nita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan adik-adik sendiri. Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan adik-adik, memelihara kehidupan adik-adik. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah gembala atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya setiap hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Setiap kehidupan anak-anak Mighty Kids ada di dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan anak-anak Mighty Kids, mungkin kami guru-guru tidak dapat menjangkau mereka secara pribadi Tuhan, tapi biarlah kiranya tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa menopang kehidupan anak-anak Mighty Kids Tuhan, yang akan senantiasa menjaga kehidupan mereka, sehingga Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami perahkan doa sembahyang kami di dalam satu nama yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk tugas minggu ini, untuk kelas tunas Matius dan Matius, cukup kalian merekam dengan mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Adik-adik bisa berekspresi ya, kemudian kirimkan di kelas grup masing-masing. Dan untuk kelas Markus, untuk kelas Markus kalian menghafal Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aduh, gampang ya. Jadi semua kelas Markus, ayo hafalin ayatnya. Untuk kelas Lukas dan Yohanes, adik-adik cukup menuliskan ya, adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan. 4 tugas gembala yang Kak Nita tadi sampaikan. Kalian tulis di buku catatan, kemudian difoto dan kirim ke grup masing-masing. Oke, sekian Mighty Kids Flash pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.